Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Baik, hari ini masih semangat ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan ini untuk belajar pecahan ya. Nah, pecahan kali ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau kemarin kita sudah mengubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, materi ini tentu saja sudah pernah kita pelajari di kelas 5. Maka di kelas 6 ini kita tinggal pemantapan dan pengulangan kembali ya, teman-teman. Baik, kita mulai. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan memiliki kedudukan yang sama. Ya, artinya tanda tambah dan tanda kurang itu kedudukannya sama. Ya, sama halnya dengan pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat kemarin aturannya. Ya. Yang kedua, operasi hitung dikerjakan berturut-turut dari sebelah kiri. Karena kedudukannya sama, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung dalam kurung, di tanda kurung ya, maka operasi tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Kita kerjakan yang dalam kurung lebih dahulu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pengerjaan operasi hitung dari berbagai bentuk pecahan? Ya? Ada pecahan desimal ditambah pecahan biasa, ada pecahan biasa ditambah pecahan campuran, ada desimal ditambah persen. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan bentuk pecahan-pecahan pada operasi hitung. Perhatikan bentuknya apa nih? Ya. Kedua, jika pecahan-pecahan pada operasi hitung memiliki bentuk yang sama, misalnya pecahan biasa ditambah pecahan biasa, desimal ditambah desimal, pecahan campuran ditambah pecahan campuran, terus persen ditambah persen, maka kalian tinggal melakukan operasi hitung sesuai bentuk pecahan itu. Ya. Nah, yang ketiga, jika pecahan-pecahan pada operasi hitung memiliki bentuk yang berbeda, maka samakan terlebih dahulu bentuk pecahan itu. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat contohnya ya. Contoh soal pertama. 1,5 ditambah 2,4 dikurang 2,6. Berapa ya hasilnya? Nah, kita lihat. Semua bentuk pecahan ini di nomor 1 ini sudah sama, yaitu desimal. Maka kerjakan operasi hitung langsung dari sebelah kiri. Karena ini tandanya penjumlahan pengurangan. Tadi adalah sederajat ya, kedudukan yang sama. Lalu kita jumlahkan 1,5 tambahkan terlebih dahulu dengan 2,4. Hasilnya 3,9. Baru dikurang 2,6. Maka hasil terakhirnya adalah 1,3. Paham ya? Kita lanjut soal kedua. 2,2 ditambah dalam kurung 3/4 kurang 1/4. Hasilnya berapa ya? Nah, pecahan dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Dan kita lihat ternyata dia memiliki penyebut. Penyebut yang bawah nih, ya ingat. Penyebut yang sama, yaitu 4. Kalau sudah sama, kita nggak perlu repot-repot untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita bisa langsung dikerjakan atau mengerjakan soal ini ya. Selanjutnya, kalau sudah dikerjakan yang dalam kurung, maka hasilnya diubah. Ini kan baru pecahan biasa, diubah menjadi bentuk desimal agar bisa dijumlahkan dengan yang depan. Mempermudah kita, ya. Setelah itu jumlahkan, ya. Baru dijumlahkan. Kita lihat, yang dalam kurung
3/4 dikurang 1/4. Karena tadi sudah sama penyebutnya, maka tinggal 3 kurang 1, yaitu 2/4. Ya. 2/4 ditambah 2,2. Ini belum sama. Kita harus menyamakan dulu bentuknya. Mau kemana? Ke desimal. Tergantung nanti kalau soal cerita menuntut teman-teman untuk jawabannya pecahan, maka ubah ke pecahan semua, ya. Kalau di dalam soal, terutama soal pilihan ganda ya, itu menuntut teman-teman untuk desimal, maka ubah semuanya menjadi desimal. Itu kuncinya ya. Kalau di sini kita ubah ke desimal ya. 2/4, ingat. Mengubah ke desimal berarti artinya adalah 2 dibagi 4. 2 lebih kecil dari 4 kan? Karena lebih kecil maka kita tambahkan 0. Ya. Jadi 20 dibagi 4, tapi di sini hasilnya 0, ya. 20 dibagi 4 berapa hasilnya? 5. Maka hasilnya adalah 0,5. 2/4 itu 0,5. Baru 2,2 ditambah dengan 0,5 menjadi 2,7. Sampai di sini bisa dipahami? Bismillah ya, teman-teman harus paham. Soal ketiga. 3/4 ditambah 3,4 ditambah 3/4 dikurang 1/2. Kita perhatikan dulu karena ada tanda kurung ya. Teman-teman, kita lihat di dalam tanda kurung ternyata memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 4 dan 2. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya. Setelah penyebutnya sama, baru kerjakan operasi hitung pecahannya. Lalu ubah hasilnya dalam bentuk desimal ya, supaya bisa dijumlahkan. Setelah itu jumlahkan keduanya ya. Kita lihat satu persatu. 3/4 dikurang 2/4. Kenapa nih jadi 2/4? Ya, karena begini. Di sini kita memakai KPK. Antara 4 dan 2 KPK atau kelipatannya adalah 4 ya. Ingat, ada 2 cara kan? Boleh KPK, boleh kali silang ya. Karena sini 4, sini sudah 4 nih, di sini baru 2. 2 menjadi 4 kan dikalikan 2. Jadi hasilnya di sini 4 ya. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2 ya. Jadi di sini 2. 1 kali 2, 2. Baru kalau sudah sama seperti ini, baru bisa kita kurangkan ya. Atau Bu, saya maunya pakai kali silang. Silahkan, nanti hasilnya akan sama, 1/4 ya. Nanti kalau kali silang gini, 4 kali 2, 8. Ya, terus yang atas 3 kali 2, ini atau 2 kali 3, 6. Dikurang 4 kali 1. 6 kurang 4 ada 2. 2/8. 2/8 dikecilkan atau disederhanakan. Dibagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. 1/4. Nah, hasilnya sama ya. Coba kalau kamu masih bingung dengan apa yang Ibu sampaikan, teman-teman bisa melihat lagi pembelajaran sebelum ini ya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Terus ingat juga materi di kelas 5 waktu itu penjumlahan pengurangan pecahan ya. Bagaimana jika penyebut sama? Bagaimana jika penyebut berbeda? Nah. Lalu sudah ketemu nih 1/4. 1/4 itu bilangannya istimewa ya. Ingat, ada bilangan istimewa 1/2 sama dengan 0,5. 1/4 sama dengan 0,25. Dan 3/4 sama dengan 0,75. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya kemarin? Nah, karena 1/4 atau 1 dibagi 4 itu sama aja dengan 0,25. Ya, hasilnya. Lalu kita tambahkan 3,4 ditambah 0,25. Maka hasilnya 3,65. Yo, siapa yang nggak ingat cara menjumlahkan desimal? Mengurangkan dan menjumlahkan desimal itu mudah. Kalau sudah desimal, maka kalian tinggal meluruskan komanya. Ya.
diluruskan komanya. Ini harus lurus ke sini ya. Jadi kalau di sini 4, maka nanti 25-nya ini 2-nya di bawah angka 4 ya, 5-nya di sini. Jadi ada yang 0 kurang 5 di sini nih. Maka hasilnya 3,65. Teman-teman bisa mencoba coret sendiri. Apakah hasilnya 3,65? Ya. Baik, sudah paham untuk soal nomor 3? Kita lanjut ke soal nomor 4. 4,6 ditambah 24% dikurang 1/2. Nah, ini adalah 3 hal atau 3 pecahan yang bentuknya berbeda. Di sini desimal, di sini persen, di sini pecahan, campuran. Nah, kalau Ibu boleh bicara, teman-teman silahkan mengerjakan mau ke bentuk yang paling mudah, yang teman-teman anggap paling mudah bentuknya kemana? Mau ke desimal, mau ke persen, atau mau ke pecahan ya. Ibu suka ke, biasanya paling mudah itu ke persen ya. Tapi karena di sini contohnya desimal, kita ubah ke desimal ya. Kita coba ya. Jika bentuk pecahannya berbeda, maka samakan terlebih dahulu menjadi bentuk desimal ya. Boleh persen. Setelah itu, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Nah, sama seperti tadi aturannya ya. Ini sudah 4,6, sudah. 24%, berarti 24/100. Karena 100 punya 0, 2 ya, 20, maka dia di belakang komanya harus 2 angka. 24 kan punya 1, 2, tinggal nambahin koma dan 0. Jadi 0,24. Nah, 1/2. Setengah itu 1/2 tadi kan bilangan istimewa, yaitu 0,5. Maka tinggal 1 ditambah 0,5, hasilnya 1,5. Nah, teman-teman boleh dicoret-coret juga ya, kalau nggak percaya. Silakan dicoret-coret. Apakah benar 1/2 itu 1,5? Ya. Maka kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dari sebelah kiri ya. 4,6 ditambah 0,24 diluruskan komanya. Ya, maka hasilnya 4,84 baru dikurang dengan 1,5, yaitu jadinya 3,34. Mudah ya teman-teman? Cukup paham ya apa yang Ibu sampaikan? Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Teman-teman, jika ada pertanyaan atau kurang mengerti dengan pelajaran kali ini, boleh bertanya kepada Bu Suci ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan ada tugas yang disampaikan di classroom. Jadi mana tugasnya apa aja hari ini, teman-teman cek di classroom ya setelah mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, teman-teman juga bisa membaca buku matematikanya ya di bab penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Salam sehat, salam semangat di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.